Crash Landing on You itu adalah really good. Gua nggak tahu sih. Hello everyone. So, apa kabar kalian semua? Semoga semua baik-baik aja. I know it's such a hard time for all of us karena kita harus quarantine ourselves, harus stay at home udah lebih dari sebulan mungkin. Boring, jenuh, apapun itu I totally understand karena gue juga di Jepang pun di sini juga kita harus karantina diri kita, isolasi diri, and it's been almost a month buat gue. So yeah, we hope everything is going to be fine as soon as possible. I mean, well, without any further, let's get started. Sesuai judulnya, gue akan nge-review sedikit tentang Crash Landing on You. Well, sebelumnya, before that, gue cuma mau jujur ke kalian kalau Crash Landing on You itu adalah series drama Korea kedua yang gue tonton setelah Itaewon Class. Jadi kalau dibandingin kalian semua, I am nothing. Pokoknya gitu deh. Gue nothing, jadi and I'm not gonna compare Korea Crash Landing on You dengan another Korea drama lainnya karena I don't know, I never watch all of them. Okay, so let's get started. Ayo, jadi untuk kalian yang udah nonton, it's okay. Tapi untuk kalian yang belum nonton, kalian harus siap-siap untuk di spoiler karena gue nggak mungkin dong kalau nge-review drama ini tanpa gue ceritain sedikit tentang adegan-adegannya kan. Jadi kalau kalian mau di spoiler, sok lanjutin. Kalau enggak, kalian nonton dulu terus balik lagi and we discuss this. Oke, jadi Crash Landing on You ini adalah drama Korea yang bercerita tentang dua tokoh utama, yaitu si Hyun Bin yang berperan sebagai Ri Jung Hyuk sama Yejin yang berperan sebagai Yoon Seri. Kita bahas dua pemeran itu dulu ya. Oke, jadi si Hyun Bin ini, kita manggilnya Kapten Seri aja. Kapten Seri sama si Seri. Kapten Ri sama si Seri. Jadi si Kapten Ri ini, kita bahas dulu dari background mereka ya. Si cowok Kapten Ri yang diperankan oleh Hyun Bin ini berasal dari North Korea Utara. Sementara si Seri itu berasal dari Korea Selatan. Kebayang dong gimana sekomplit apa kisahnya kalau Korea Utara sama Korea Selatan saling suka gitu loh. Pusing gak sih? Itu sih salah satu alasan kenapa gue menonton ini, karena selain katanya Hyun Bin ganteng, terus cerita sinopsisnya itu kisah tentang orang Korea yang jatuh cinta sama orang Korea Selatan, dan like it's not gonna happen, you know what I mean, like no way, like kayaknya mereka akan menyerah dengan keadaan gitu, ngerti gak sih? Cuma you have to see. Oke. Habis itu si cowoknya ini berasal dari Korea Utara, dari keluarga militer. Sementara si ceweknya ini berasal dari pengusaha, which is mereka itu sama-sama, bapaknya si Kapten ini petinggi, jadi kayak orang terhormat gitulah di North Korea Utara. Dan Seri ini juga pengusaha yang sukses. Keluarganya pun datang dari perusahaan yang sukses. Jadi keduanya mereka sama-sama punya power di negaranya masing-masing. Terus kalau cerita background belakangnya lagi, kalau kita balik ke belakang, di cerita ini dia nggak diceritain. Cuma kalau gue kalau gue tarik ke belakang, kalau gue analisa lebih dalam gitu, kalau kalian lebih analisa lebih dalam lagi, si Kapten Rin-nya ini adalah awalnya itu dia pianis, cuma karena abangnya meninggal, dia harus mengubah
body pain dia sebagai pianis dan dia harus melanjutkan tahta bapaknya, karena abangnya itu sebelumnya itu adalah yang melanjutkan. Kalian tau lah kalau keluarga militer itu kan harus turun temurun, nggak harus turun temurun sih, tapi biasanya kebiasaan itu turun temurun. Nah sementara ini di keluarga ya si kapten ini dia punya abang satu, jadi mereka 2 bersaudara. Jadi mungkin kalau kalian udah nonton, kalian tahu kan betapa cintanya si abang ini sama si Kapten Lee. Maksudnya apapun dia lakukan demi si Kapten Lee ini gitu kan. Jadi kalau gue pikir, kalau gue analis, kita tahu nih dia udah seberapa sayangnya sama si Kapten Lee ini. Dan dia tahu Kapten Lee itu minatnya itu di arts, which is piano. Gue nggak tahu, cuma gue tuh kayak ngerasa kalau gue jadi abangnya sih gue akan ngalah. I'm gonna do what my father wants me to do it, as long as adik gue sedih gitu gue, as long as adik gue itu bisa melanjutkan mimpi dia gitu, ngerti gak sih? Jadi karena mereka tuh di antara mereka itu harus ada yang melanjutkan tahta bapaknya, tapi karena si abangnya ini cinta banget sama si adiknya, jadi dia mengalah. Jadi it's okay, gue yang akan jadi militer, lo lanjutin mimpi lo gitu, ngerti gak sih lo? Jadi kapten ini tuh datang dari maksudnya dia itu sangat sayang abangnya, sebetulnya itu rela mati gitu, karena militer itu urusannya kan hidup atau mati gitu kan, karena kalau perang terjadi ya udah hidup atau mati gitu. Dan dia menyerahkan itu untuk supaya si kapten ini nggak jadi militer dan kejar mimpinya. Sementara si serinya, si ceweknya ini datang dari keluarga yang bapaknya orang kaya, cuma karena bapaknya orang kaya udah pensiun, mereka tuh jadi kayak saling bunuh-bunuhan buat dapetin siapa yang akan menjadi CEO selanjutnya setelah bapaknya pensiun, ngerti nggak sih? Jadi itu berebut warisan, jadi harus siapa nih setelah bapak mereka pensiun, siapa nih yang jadi penguasanya gitu, ngerti gak sih? Jadi yang satu sisi itu datang dari keluarga yang harmonis, ada abang ini, sementara yang satu lagi tuh datang dari keluarga yang saling bunuh-bunuhan gitu untuk mendapatkan kekuasaan. You know what I mean? But at the end kalian harus nonton. Kalau kalian baca sinopsisnya, terus cowok cewek cinta-cintaan gitu, tapi ternyata terus kebayang gak sih kayak oke, Korea Utara, Korea Selatan cintaan, aduh pasti sedih. Tapi gue jamin semua episode itu menurut gue pokoknya semua yang di sini itu adalah menurut gue nggak cuma sedih doang, nggak cuma sedih doang, nggak cuma seneng doang, cuma semua balance. Actionnya dapet, dramanya dapet, sedihnya dapet, komedinya dapet, paket komplit menurut gue ya. Dan ini tuh nggak cuma soal cinta-cintaan, tapi soal family-nya ada, soal friendship-nya ada, semuanya deh. Jadi kalau kalian yang belum nonton, soal perjuangan kita tuh kayak diajarin gitu. Jadi ternyata hidup ini ada orang yang nggak pernah berubah, sama orang yang pengen berubah tapi telat, sama dikasih tahu kalau kita mau berubah, and kalau udah waktunya berubah ya berubah gitu, ngerti gak sih? And he just made in time gitu. Jadi kayak banyak banget sih pelajaran yang gue dapetin kalau kalian tuh nonton. Jadi bukan cuma, well honestly gue pertama kali memutuskan untuk nonton itu cuma karena mau membunuh waktu gitu loh, karena karantina apalagi gue lakuin gitu. Cuma gue nggak pernah menyesal sama sekali, dan kalian harus. Dan di film ini juga selama ini kan kalian tau lah Korea Utara itu adalah negara yang tertutup sama sekali gitu kan. Jadi tapi di film ini kita tuh, I don't know it's true or not, cuma kita tuh kayak diajarin, kayak kasih tahu gitu kehidupan di Korea Utara itu seperti apa gitu. Dan like mostly kurang lebih sama kita gitu, mereka menjalani hal yang sama, mereka gosip, mereka membela orang yang benar, menyalahkan orang yang salah, saling bantu,
keluarga kan gotong royong yang gitulah pokoknya. Aduh, kalian harus nonton. Gua nggak mau cerita detail karena kalian harus nonton langsung ya yang belum nonton. Terus pemeran pembantunya juga prajurit-prajuritnya Kapten Ri, anak buahnya si Seroi, semuanya penjahatnya sampai penjahatnya pun menurut gue on point semuanya. Kayak they really play their role really good. Sampai abangnya itu di film itu cuma ceritain berapa scene doang gitu, nggak nyampe 20 scene pokoknya, sedikit banget. Menurut gue itu dia itu punya peran penting ya. Kalau kalian tuh sadar nggak sadar ya, yang tadi gue ceritain, abangnya itu secara tidak langsung mempunyai peran penting ketemunya si Kapten Ri sama si seri ini. Gimananya kalian nonton sendiri ya yang belum nonton. Kalau kalian lihat scene-scene-nya, even itu di Korea Utara sekalipun, itu cerita di Korea Utara ya, itu pengambilan gambarnya ya gue suka ya, sinematografinya itu menurut gue juara sih, juara banget. Yang di Swiss, yang Korea Selatan semua juara, yang Korea Utara semua juara. Gimana cara dia ngambil gambar, mereka ngambil gambar itu, mereka benar-benar menurut gue ya, mereka benar-benar pay attention ke hal itu, which is good banget sih. Untuk kalian suka fotografi atau segala macam, suka traveling, pasti jadi mau kesana gitu karena emang sebagus itu. And musik-musiknya menurut gue soundtracknya bagus juga. Gue yang tadi gue nggak tahu mereka nyanyi apa tapi gue bisa suka itu sama lagu-lagu mereka, dan jadi pengen belajar bahasa Korea gitu, ngerti gak sih? Lebay gak sih? Gue enggak lah ya. Oke. Satu hal yang kurang masuk akal di film ini menurut gue adalah saat dia ikut parasailing tapi ke bawah tornado, angin topan gitu sampai Korea Utara. Dan menurut gue itu di luar akal sehat sih. Jadi dan dia masih hidup gitu. Jadi itu aja sih yang menurut gue part yang kurang masuk akal. Cuma I don't know gimana di drama-drama lainnya. Cuma gue yakin sih di setiap film, di setiap drama pasti ada satu scene yang menurut kita nggak masuk akal, which is ya gimana, that's what movie is gitu, that's what makes drama is drama gitu, ngerti gak sih? Jadi menurut gue masih termaafkan. Kalau untuk kalian yang suka fashion, juga fashionnya si seri ini bagus banget ya. Jadi kalau kalian suka fashion dan segala macem, kalian juga bisa belajar dari fashion seri dan si Kapten Ri saat di Korea Selatan. Menurut gue keren banget. So ya segitu dulu review dari gue. Jadi untuk kalian yang belum nonton harus nonton, karena even temen gue pun yang udah nonton drama Korea ini udah di berpuluh tahun yang lalu, dia bilang ini adalah one of the best sih. Dan kalau kalian cari gitu, jadi Crash Landing on You ini adalah, kalau gua nggak salah ya, correct me if I'm wrong, itu adalah drama Korea rating terbesar kedua sepanjang sejarah. Correct me if I'm wrong, kalau gua nggak salah. Yang pertama itu gua nggak tahu, lupa. Jadi emang sebagus itu. Jadi kalian harus nonton. Kalau yang udah nonton, tolong ceritain apa scene favorit kalian. Kalau gue, scene favorit gue itu saat si Kapten Ri ngasih cincin, kalian kasih cincin yang pas ulang tahun belum pulang, si cincin gue nggak tahu itu tangan apa, terus tapi sini lucu gitu, kayak gue ngasih kado terus diambilnya apaan, terus kegedean terus dia bilang itu punya gue, ini punya lu gitu, yang itu sih. Dan menurut gue itu that's so sweet. Oke, so segitu dulu review dari gue. Semoga bisa review drama-drama Korea lainnya. Thank you guys for watching. Jangan lupa di like, comment, di share kalau bisa, terus subscribe ya. Thank you, bye bye.